Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Herliana Isnaini selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking dan Mbak Nur Halimah selaku asisten dosen serta teman-temanku yang berbahagia. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya selama kurang lebih 5 menit ke depan. Saya Naila Fakhra Uluya akan membawakan sebuah materi yang berjudulkan Dampak Negatif Menonton Video Porno. Siapa sih di antara kalian yang tidak tahu apa itu video pornografi? Pasti tahu lah ya. Oke, saat ini saya akan membahasnya dari sisi kesehatan. Benar, dari sisi kesehatan. Di zaman sekarang ini, kecanggihan teknologi membuat mudahnya mengakses konten-konten yang berbau seksual. Salah satunya yaitu video pornografi. Sehingga para remaja menyukai hal ini dan membuatnya candu. Salah satu penelitian di Jerman mengatakan bahwa menonton film atau video pornografi secara teratur atau secara berlebihan akan mengecilkan otaknya di bagian striatumnya. Striatum sendiri merupakan bagian otak yang masih berkaitan dengan motivasi. Sehingga dalam perkembangannya, remaja mengalami perubahan emosional, kognitif, dan psikisnya. Salah satu perubahan yang tidak dapat dihindari adalah motivasi dan rasa keingintahuan yang tinggi. Namun rasa keingintahuan yang tinggi ini bukan terhadap pengetahuan atau ilmu ya, akan tetapi terhadap hal-hal yang berbau seksual. Seperti peristiwa pelecehan seksual yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Salah satunya disebutkan bahwa sang pelaku itu kebiasaan menonton video porno. Yang terakhir itu di Jawa Tengah, daerah Grobogan, ada seorang pemuda yang melakukan pelecehan seksual terhadap remaja berusia 12 tahun. Itu dipicu karena kebiasaannya melihat video porno. Berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh Kemenkes pada tahun 2017, sebanyak 94% siswa pernah mengakses konten porno yang diakses melalui komik sebanyak 43%, internet sebanyak 57%, game sebanyak 4%, film atau TV sebanyak 17%, media sosial sebanyak 34%, majalah sebanyak 19%, dan buku sebanyak 26%. Padahal adiksi atau kecanduan pornografi ini masih belum bisa disembuhkan secara farmakologi dan hanya dapat dilakukan melalui terapi CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Nah, kembali ke topik awal ya. Apa sih dampak negatif menonton video porno bagi kesehatan? Kebanyakan melihat situs porno cenderung menurunkan kreativitas pemikiran dan menurunkan keinginan untuk beraktivitas di luar ruangan atau itu ya suka menyendiri, bisa dibilang antisosial gitu. Selanjutnya yaitu hilang kendali. Pornografi dapat menyebabkan kita hilang kendali dalam mengontrol diri. Jadi tidak bisa mengontrol diri, mengontrol emosinya. Sangat sulit mengontrol emosinya. Bahkan kesulitan untuk mengatakan tidak pada hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yaitu mudah stres. Beberapa orang yang sudah kecanduan pornografi, dirinya akan sangat mudah depresi atau sangat mudah stres, walaupun dia mengalami masalah yang sepele, dia akan mudah stres. Dan yang terakhir yaitu pecah konsentrasi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa menonton video porno secara moderat atau secara berturut-turut akan mengakibatkan menciutnya volume otak dan juga akan terkena kabut otak. Istilah saat ini yaitu brain fog atau kesulitan berpikir jernih. Beberapa tandanya adalah sering lupa dan
konsentrasinya mudah hilang, tidak bisa berkonsentrasi gitu. Nah, dari dampak yang sudah kita ketahui, kita harus menjaga diri kita, harus menjaga generasi kita dari tindakan-tindakan negatif yang mengakibatkan generasi kita hancur. Lalu bagaimana sih caranya? Ada yang tahu? Nah, kalau menurut saya, cara yang ampuh agar remaja seperti kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang berbau pornografi, yaitu dengan cara menyibukkan diri dengan mengikuti kegiatan-kegiatan sosial atau organisasi-organisasi sosial seperti anti pornografi atau semacamnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.